Hello everyone, welcome to the Back My Channel. Hari ini saya akan menganalisa Bitcoin. Untuk itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Ayo kita mulai menganalisa Bitcoin. Oke, untuk hari ini kita menganalisa sekarang Bitcoin mau kemana. Jadi anggap kita lihat dulu tren. Kita udah tahu nih kan, kita lihat tren masih kelihatan turun ya. Oke, kemudian ada struktur ya, ada struktur di sini ya, banyak. Nah, ini kita lihat strukturnya sudah di sweep ya. Kemudian di atas juga ada struktur di sweep ya. Jadi swing low ini ya, jadi swing low eksternal ya, yang kuat. Saya sebut swing low valid ya. Nah, di atas ada imbalance ya. Nah, imbalance ini ya, imbalance ini sudah ditutup oleh harga ya. Nah, sekarang di atasnya ada supply zone ya. Oke. Ini sudah termitigasi, langsung respect ke bawah. Kalau kalian langsung open sell di sini bagi dua. Nah, di sini kalian bisa open sell di equilibrium ya, di tengah-tengah. Stop loss di atasnya swing high dari supply zone ini, dan TP kalian tuh di mana? Di swing low ini. Udah ini aja. Nah, ini kan time frame besar weekly ya. Kalau time frame kecilnya gimana? Ya, kenapa analisa saya ini akan turun? Yang pertama, uh, dia sudah ngambil inducement ya. Kemudian yang kedua, dia sudah termitigasi oleh supply zone yang terdekat, ditambah lagi ada imbalance-nya ya. Jadi ini supply zone yang probability untuk bisa kita pakai ya, pakai setup ya, pakai buat setup. Kemudian, nah di candle kita lihat candle nih. Kita sudah pernah belajar tentang candlestick pattern ya, pola candlestick ya. Jadi yang kalian ingat ada yang bullish engulfing, bearish engulfing, harami ya, doji dan lain sebagainya itu. Tapi yang saya tekankan ke engulfing ya, karena engulfing itu lebih probabilitasnya lebih besar dibanding doji plus bearish ya. Itu probabilitasnya ya di bawah ya, tergantung probabilitas ya, semua probabilitas semua ya. Jadi yang saya bahas ini adalah bearish engulfing ya. Di sini ada bearish engulfing ya. Jadi konsep bearish engulfing itu di sini ada candle warna hijau awalnya. Nah, di sini juga lihat ada ekor ya. Di sini ada ekor. Oh, nggak bisa ya. Nah, kasih tanda. Ini ada ekor. Kemudian di sini ada candle merah. Nah, terus ini juga ada ekornya, tapi kecil. Nah, terus di sini juga ada ekor. Nah, ini juga disebut candle bearish engulfing ya. Ini disebut candle bearish engulfing karena yang paling bagus itu adalah dia menutupi
kayak sumbu candle hijau ini ya. Nah, candle merah ini ya melebihi candle warna hijau nih ya sumbunya. Istilahnya shadownya ditutup ya, dan close di bawah shadow candle warna hijau ya. Jadi ini konfirmasinya lumayan bagus ya. Sekarang yang kita lakukan adalah mencari open sell. Jadi karena seller yang menang, jadi kita siap-siap untuk open sell ya. Jadi ada yang caranya seperti ini ya. Kalian bagi dua ya. Kalau untuk cari sell limit di area sini, kalian TP sesuai target kalian. Contoh seperti ini. Karena ini candlenya sudah saya lihat ada konfirmasi ya, jadi ini kemungkinan akan turun lagi ya, karena ada alasan lagi satu, ada imbalance ya. Ini ada imbalance yang belum ditutup, jadi kemungkinan akan ditutup oleh harga Bitcoin. Terus di sini juga ada liquidity. Nah, liquidity ini akan di sweep ya. Kemudian kalau harga pembenaran turun sampai ke bawah, maka swing high ini jadi swing high valid. Oke, kita lanjut. Karena ini kelihatannya weekly dia akan turun, tapi di daily dia akan kelihatannya seperti naik ya. Karena ini liquidity boss, ini ada swing low valid ya. Kemudian sini ada liquidity, kemudian di sini ada liquidity juga. Nah, dia akan turun. Nah, sini ini ada demand tapi tidak valid ya. Menurut saya kurang bagus ya. Yang menurut saya yang bagus adalah ini. Demand yang ini. Karena ini kurang sempurna. Nah, ini bisa saja sebagai liquidity juga ya. Apakah dia akan respect ke atas? Bisa saja respect ke atas, cuma sedikit ya. Jadi tren saat ini dia akan turun, setelah itu naik lagi. Tapi ingat, ini adalah time frame daily ya. Weekly-nya kelihatan turun, tapi daily kan kelihatan naik ya. Nah, tapi kita lihat aja dulu nanti ya. Dia nanti kayak gimana? Apakah dia akan membuat struktur lagi, langsung sell di sini atau gimana? Kita nggak tahu. Karena kalau pembenaran turun, di sini juga ada liquidity ya. Kemudian sini juga ada tapi sudah termitigasi ya. Jadi polanya masih belum nemu yang bagus. Jadi kita nunggu konfirmasi di bawah ini ya. Siapa tahu nanti kita nemukan supply zone yang lumayan bagus ya untuk dilihat ya. Jadi untuk itu, kemudian itu daily sudah ke 1 jam. Oke, di 1 jam. Oke, di 1 jam sudah jadi change of karakter ya. Nih, alasannya sini adalah boss ya. Saya akan tandain swing high valid, swing low valid, swing high valid, swing low valid ya. Kemudian sini ada swing high valid, turun sampai ke bawah. Nah, sini, nah ini jadi change of karakter ya. Tuh. Yang komen tentang breakdown, nah, sini saya akan breakdown dari awal. Kenapa ya bisa turun? Berubah change of karakter. Nah, jadi otomatis tren akan turun ya. Jadi kita akan
asumsi nanti tren akan turun. Nah, ternyata benar turun. Ya. Di sini adalah swing high validnya, kemudian sini ada swing low. Tapi belum valid ya swing low ini, karena apa? Karena dia belum mengambil liquidity ya di atas ini, belum ada yang ambil. Jadi kemungkinan apakah dia akan turun dulu sampai dalam atau dia akan naik lagi, kita tunggu konfirmasi lagi ya. Untuk mengetahuinya lagi, kita bisa mengecilkan konfirmasinya itu ya, mungkin 15 ya, atau 15 aja lah. Nah, 15 menit nih. Nah, 15. Ya, 15 ini ada liquidity ya, ini ada inducement ya. Kita sebut liquidity ya. Kemudian di atasnya juga ada imbalance ya. Apakah terswap? Nah, dia sempat termitigasi oleh imbalance itu ya. Nah, di atas imbalance kita lihat. Nah, cantik sekali ya. Ada demand zone. Ya. Nah, demand zone. Ini juga ada demand zone ini juga ada ya. Tapi kita lihat 1 jam ada demand zone yang bagus nggak di arah sana. Oh, nggak bagus ya. Tapi di 15 menit kelihatannya ada yang bagus. Nah, ini demand zone. Kita ambil sini. Nah, demand zone ini ya, boleh. Demand zone, sorry, supply zone. Salah saya ngomongnya. Ketika saya ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Oh, demand zone saya bilang. Oke, ini supply. Ya, ingat. Supply zone. Salah saya ngomong. Nah, di supply zone, ini sudah termitigasi. Sekarang, mau kita lihat lagi, lebih kecil lagi. Bisa. 5 menit. Bisa. Apa alasan dia bisa turun? Oh, line saya hidup. Kita lihat di 1 menit. Nah, di 1 menit nih ada struktur nih. Ya. Ini ada change of character. Ya. Kemudian sini ada liquidity. Ya. Kita sebut ini adalah liquidity. Mana nih gambarnya? Oke, ini liquidity, saya akan buat lingkaran ini. Ini area liquidity nih sebenarnya. Oke. Di atas liquidity. Oh, oke, kita lanjut. Ini liquidity ya. Di atas liquidity ada supply zone. Nih, supply zone ya, teman-teman tuh. Oke. Nah, ini timer 1 menit loh. Nah, kalian bisa open sell di sini. Sell di sini. SL kalian di atas juga boleh. Nah, TP kalian bisa panjang. TP kalian adalah di target swing low ini. Ya. Nah, jadilah bos. Nah, sekarang trennya sebenarnya lagi turun ya. Nah, lihat sebelah kiri ini baru ngambil liquidity ya. Istilahnya ambil SSL. Ya. Yang sekarang dia lakukan mungkin kedepannya akan naik dulu. Nah, analisa saya untuk hari ini ya. Di sini juga ada buy set liquidity. Oke. Di sini nanti ada pola konfirmasi yang kalian pelajari selama yang saya buat di video. Mungkin seperti ini contohnya. Seperti head and shoulder lah. Quasimodo ya. Di sini kalian tunggu konfirmasi. Setelah itu kalian akan TP nanti di buy side liquidity ini ya. Di buy side liquidity ini. Kemudian alasan kenapa saya mungkin bisa nanti akan naik
ntar Bitcoinnya ya, karena dia baru ngebuat struktur liquidity ya, di atas masih ada liquidity. Nah di sini juga ada imbalance ya, imbalance. Jadi kemungkinan dia akan ngambil sana ya. Kedua ya, ini juga ada supply zone yang masih fresh lah istilahnya, fresh lah. Jadi itu analisa saya untuk hari ini. Memang nggak panjang ya bahasa saya nih ya. Oke, itu aja. Jadi untuk hari ini harga Bitcoin kemungkinan akan naik dulu sampai ambil liquidity, setelah itu turun lagi. Ya. Nah, kalaupun beneran turun, jadi ini swing low yang besar di time frame 1 jam ini, sorry bukan 1 jam ya, daily apa 4 jam ya, 4 jam ya, bukan 4 jam. Oke, tadi jadi di daily ya, sorry ya, di daily jadinya dia ambil liquidity juga ya untuk turun ke sini ya. Sini juga ada liquidity yang kemungkinan saja ya untuk analisa saya ke depannya itu sampai ke area demand yaitu 20 ribuan ya, karena di weekly itu udah kelihatan sekali dia akan turun. Jadi itu aja ya analisa saya, mungkin kalau ada salah mungkin saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan oke, selamat siang.